Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 1-24 yang diberi judul oleh penulis Gema, Pemikiran Kristus Melampaui Tradisi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, hari ini sebelum kami memulai segala kesibukan, kami mau datang, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Lembutkan ke hati kami ya Tuhan agar kami boleh peka, dituntun oleh Roh Kudus, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berkati perenungan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Para pemuka Yahudi pun merasa heran dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata bagi dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan Yesus Kristus dengan Allah Bapa adalah hubungan yang istimewa, yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran Kristus adalah ajaran Allah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ajaran Kristus sering berbeda dengan keyakinan umum pada masa itu. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, adik-adik Yesus menganjurkan supaya Yesus Kristus pergi ke Yudea untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem. Itu tertulis dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Nah, tujuannya adalah untuk memamerkan mujizat Yesus. Sedangkan Yesus Kristus tidak mencari popularitas untuk memamerkan mujizat. Tetapi Dia masuk ke bait Allah untuk mengajar orang banyak. Dia datang dengan diam-diam. Orang-orang yang mendengar pengajarannya merasa heran karena ajaran Kristus ini berbeda dengan ajaran para pengajar pada masa itu. Para pengajar pada masa itu sering mengutip perkataan tokoh-tokoh terkenal, tetapi Yesus tidak pernah membuat kutipan seperti itu. Karena wibawa Yesus Kristus berasal dari dirinya sendiri. Orang yang ingin melakukan kehendak Allah pasti mengerti bahwa ajaran Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Secara tidak terduga, Yesus Kristus menghadapi kritik orang-orang Yahudi terhadap penyembuhan yang Ia lakukan di kolam Bethesda melalui perbandingan dengan praktik sunat pada hari Sabat. Bukankah sehabis penyunatan orang yang disunat harus dirawat agar lukanya tidak terus mengeluarkan darah? Mengapa praktik penyembuhan pasca sunat pada hari Sabat diizinkan? Tetapi penyembuhan menyeluruh terhadap orang yang sudah 38 tahun sakit dianggap pelanggaran terhadap hukum Sabat. Bukankah sikap itu menunjukkan adanya standar ganda di dalam hukum Sabat yang diyakini oleh orang-orang Yahudi? Nah, pandangan kritis Yesus terhadap hukum Sabat yang dianut oleh gereja Yahudi mengingatkan kita bahwa tradisi, termasuk tradisi yang ada di dalam gereja, itu harus dievaluasi secara cermat. Tradisi yang tidak sesuai dengan firman Allah harus ditinggalkan dan diganti dengan tradisi yang sudah disesuaikan dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersedia mengevaluasi kembali setiap kebiasaan atau tradisi yang kita sudah lakukan, termasuk tradisi dalam keluarga dan gereja?
dan berani meninggalkan tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah Kristus menjadi panutan kita di dalam seluruh praktek kehidupan yang kita jalani? Dan apakah firman Allah menjadi pedoman yang tertinggi bagi kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Alkitab, di mana di dalamnya tertulis seluruh pedoman bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk terus belajar dari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman tertinggi dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kebiasaan, tradisi, kami boleh tahu mana yang benar dan tidak. Yang mana yang tidak benar, boleh kami tinggalkan. Sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan pedoman yang Kau berikan lewat Alkitab. Berkati kehidupan setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.